Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih, kita ngobrol-ngobrol asik bersama Pak Rahmat yang merupakan Kadis Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Ngomong-ngomong tentang wisata gitu ya, ada banyak hal yang kita ulik hari ini. Dan tentunya sebelum menutup pertemuan kita hari ini masih ada pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Pak Rahmat. Nah Pak, di era saat ini kemajuan yang dengan digitalisasi yang makin maju lah ya kayak gitu. Bagaimana nih Pak, Pandeglang nih mampu bersaing dengan destinasi wisata dari daerah lain? Ya, makanya kita bikin tag ya. Kita bikin tag salam pesona Pandeglang. Salam pesona Pandeglang. Sunset of Java. Okay. Nggak ada lagi tuh. Iya, nggak ada lagi. Iya. Kita bikin tag seperti kita ramein kayak begitu. Ya, kita punya juga yang tidak ada tempat lain. Ya, kayak Tanjung Lesung. Ini adalah kawasan pariwisata prioritas. Ya, kemudian juga kawasan pariwisata strategis nasional. Ya, kemudian juga wilayah Carita itu juga menjadi kawasan pariwisata nasional. Tambah lagi kita punya Ujung Kulon. Nggak ada lagi, makanya nanti kita ke depan ini bagaimana kita explore Ujung Kulon dan Geopark nih, Geopark Nasional Ujung Kulon ini. Karena apa? Saat ini adalah Geopark Ujung Kulon ini adalah temanya kan jejak tsunami 1883 Krakatau. Ya, nah di sini adalah tidak ada tempat lain gitu. Orang pasti tahu tsunami 1883 Krakatau itu seluruh dunia tahu. Makanya ini kita angkat seperti itu. Ya. Dan kalau Geopark ini kan aspeknya apa? Aspek pendidikan, aspek kelestarian, ya edukasi tadi, sebagai seperti itu, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oke, itu jadi adalah salah satu cara nih pemerintahan Pandeglang untuk bisa bersaing tentunya ya Pak ya dengan destinasi daerah lain. Nah sebenarnya lagi dan lagi bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tapi ini juga menjadi kewajiban kita selaku masyarakatnya. Sekarang kan udah pakai media sosial ya Pak, itu jangan salah loh, sekali kita membuat postingan dan ternyata itu banyak di like, banyak viewersnya, itu juga jadi salah satu langkah promosi yang memang dilakukan oleh masyarakat. Nah kelas selanjutnya nih Pak ya, selain pariwisata, kemudian juga ada budaya lokal, ada kuliner nih Pak. Oh iya. Ngomongin kuliner di Pandeglang banyak juga pemirsa. Lalu bagaimana nih ya pemerintahan Pandeglang ini memanfaatkan potensi kuliner di Pandeglang itu sendiri? Ya, kalau kita datang ke Pandeglang, jangan lupa untuk mencicipi. Ini iklan nih, mencicipi jojorong, ya, pasung, bubur Labuan. Kemudian apa lagi? Balok menes. Kemudian makanannya itu ada nama angen lada. Apa sih bilangnya itu ya? Iya, sayur lada. Sayur lada, angen lada itu khas sekali. Ya, khas sekali. Tidak ada tempat lain seperti itu. Nah, ini kita dorong terus. Kemudian bagaimana supaya rasanya juga bermacam-macam. Kita dorong pada mereka untuk apa? Meluaskan rasanya. Ya, tidak. Jadi rasa aslinya kita pertahankan. Tapi rasa-rasa baru yang lebih menantang kita dorong untuk dibuat variasi seperti itu. Oke. Jadi itu adalah salah satu langkah ya Pak untuk menarik wisatawan. Betul. Dan memang kalau ngomong-ngomong tentang kuliner ya, tadi juga ada angen lada, ada yang lain-lain gitu ya Pak. Ya ini juga patut untuk dicoba. Betul. Ada kebingungan Pak, di mana sih kalau mau nyobanya? Itu kan kadang ya Pak, maksudnya saya juga punya kerabat yang kadang kalau dari daerah lain datang ke Pandeglang, makanannya belinya di mana ya gitu. Kan kita tuh kadang belum ada yang tersentral gitu. Mungkin beberapa aja. Itu bagaimana Pak? Ya, memang ini tantangan kita. Kita belum punya tempat sentral untuk makanan ini. Tetapi untuk makanan laut kita punya. Di mana tuh? Di Labuan. Ada namanya Batako itu. Tiap sore dia buka. Kita ingin menyajikan makanan khas olahan ikan di Pandeglang, ada di situ. Teluk ya? Teluk, daerah Teluk Labuan. Dan ini ikan di Pandeglang itu orang bilang berbeda rasanya. Karena apa? Dasar laut Pandeglang itu karang. Sehingga ikan-ikannya berkualitas. Nah ini harus dicicipi nih. Harus dicicipi nih, seperti itu. Tambah lagi. Kemudian apa? Untuk balok, kita punya daerah Menes, Cikedal. Ya, itu ada balok, mengerjain balok itu. Baloknya ya, ini jangan sampai pemirsa bilang balok keras amat ya. Tapi ini balok terbuat dari singkong, ya dari singkong yang ditumbuk sampai lembut seperti itu. Nah, itu ada di sekitar Menes. Sedangkan untuk angen lada memang ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi
tradisi tradisi masyarakat. Kalau diminta untuk bahasa kadang-kadang, insya Allah bisa semua orang Padang itu seperti itu. Ada walang-walangnya gitu ya mungkin. Walaupun bagi orang yang baru datang ke Pandeglang ya, ini rasanya agak aneh. Ya, agak aneh. Kenapa? Harusnya khas. Oleh karena itu, agar bisa dinikmati oleh orang luar Pandeglang, ini harus ya rasa khasnya itu agak diturunin seperti itu. Sehingga apa? Rasa khas, bau harum khasnya itu tidak terlalu kuat ya, seperti Pak. itu. Ya, demikian. Karena kalau misal ngomong angin lada ini biasanya menggunakan daging kambing ya Pak daging ya. Kambing dan daun walang. Ya, daun walang. Dan daun walang ini kan emang cukup menyengat ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang belum terbiasa itu ya, aduh enggak deh kayaknya gitu kan. Tapi bisa kok dicobain gitu ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang patut dicoba untuk masyarakat kalau berkunjung ke Pandeglang. Nah, selanjutnya Pak, rencana jangka panjang untuk mengembangkan pariwisata di Pandeglang secara berkelanjutan seperti apa nih Pak? Jadi tahun ini adalah tahun terakhir kepemimpinan Irna Tanto. Ya. Dan tahun ini kita sedang membuat namanya RPJP, Rencana Jangka Panjang buat Pandeglang. Itu 20 tahunan, 2025 sampai 2045. Kemudian apa lagi? Turunannya ada namanya RPJMD, Rencana Jangka Menengah. Ini rencana 5 tahunan 2025-2029. Di dalamnya yang sebelumnya tidak menjadi prioritas, di dalamnya menjadikan sektor wisata sebagai sektor prioritas. Ya, visinya gini, Pandeglang maju dan berkelanjutan berbasis agribisnis, pariwisata dan pendidikan. Jadi ada betul-betul ada pariwisatanya. Ya, ke depan ini pemerintah Pandeglang akan concern ke sana karena memang ternyata Pandeglang ini kan wilayahnya seperti Lebak, wilayah yang harus jaga hutan, ya, jaga alam, punya alam. Modal itulah yang akan menjadi modal dasar kita untuk membangun. Sehingga apa? Cocok betul jika pariwisata sebagai prioritas utama. Ya. Tambah lagi, kemudian apa? Kita baru saja tadi saya sampaikan, baru saja disahkan Geopark Nasional Ujung Kulon. Ini juga sebagai modal buat kita, ya, buat bersaing dengan daerah yang lain seperti itu. Ini akan kita jadikan sebagai apa? Sebagai juga target atau destinasi wisata unggulan. Ya, karena di dalamnya itu ada 14 geosite, yang di dalamnya itu ada terkait dengan masalah apa? Dengan masalah kelestarian, kemudian edukasi, bermanfaat masyarakat lokal seperti itu. Ya. Jadi itu adalah salah satu rencana jangka panjang yang akan dilakukan. Dan kita juga berdoa lah ya, semoga Pandeglang bisa terangkat ya Pak ya. Pemirsa juga doakan semua. Betul. Nah Pak, nggak kerasa sudah 3 segmen nih Pak, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Biasa, kalau ngobrolnya asik, biasanya suka nggak inget waktu pemirsa. Tapi kita harus menutup perjumpaan kita hari ini nih pemirsa. Sebelum kita tutup, boleh Pak dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV. Ya, kalau ingin lihat Taman Nasional Ujung Kulon, lihat Kek Tanjung Lesung, cuma di Pandeglang. Sebelum kemana-mana, berwisata saja ke Pandeglang. Demikian. Oke, mantap nih Pak ya. Jadi itu ya, tuh banyak banget destinasi wisata yang bisa kita kunjungi di Banten. Salah satunya ada juga di Pandeglang. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Pak sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol. Dan semoga nanti berkenan juga nih Pak, kalau lain waktu kita bakal ngobrol bahas hal-hal lain. Insya Allah. Sehat selalu Bapak. Amin. Kita tutup Pak. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Rahmat Zultika SP yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.